Ini Bapak untuk membuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud kami di sini untuk melanjutkan yang terkait kemarin Bapak, kami sudah sempat bertemu di sini untuk melakukan penugasan mata kuliah kami, yaitu advokasi kesehatan. Nah, sebelumnya kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang beranggotakan sebanyak 9 orang, itu bermaksud untuk melanjutkan tugas kami seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya nanti akan saya serahkan kepada teman saya terkait advokasi seperti itu, Bapak. Upaya pengadaan keselamatan darurat. Nah, upaya pengadaan keselamatan darurat ini adalah advokasi yang kami ambil dalam penugasan ini. Nah, berdasarkan analisis situasi kemarin bersama Bapak, kan sempat cerita-cerita juga ya bahwa di wisata Kampung Durian ini belum ada pos keselamatan darurat, atau intinya tempat atau alat untuk menangani kecelakaan yang ada di sana, kecelakaan kecil. Nah, kemudian terdapat pernyataan pendukung bahwa ada undang-undang yang mengatur Bapak nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 20. Hak yang dimiliki oleh pengunjung saat wisata itu memperoleh tindakan hukum dan keamanan. Jadi pemilik wisata diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada pengunjung, dan apapun yang terjadi kepada pengunjung itu akan menjadi tanggung jawab pemilik wisata seperti itu. Nah, kemudian terdapat kasus juga yang sempat Bapak ceritakan kemarin juga, meskipun itu kasusnya kecil ya, seperti terjatuh ataupun terpeleset di tempat wisata. Nah, mungkin dengan nantinya apabila Bapak menyetujui advokasi kami terkait upaya pengadaan keselamatan darurat itu, hal kecil seperti itu, kecelakaan kecil seperti terjatuh ataupun terpeleset, tempat wisata bisa menangani hal itu sendiri. Jadi menjadi tempat wisata yang mandiri untuk menangani kecelakaan tersebut, seperti itu Bapak. Jadi mungkin apabila Bapak menerima advokasi dari kami, itu juga menjadi modal yang besar juga ya untuk Bapak sendiri. Jadi tanpa ada penanganan berlanjut, apabila dari pihak wisata dapat menangani kecelakaan itu sendiri, seperti itu Bapak. Jadi melihat dari kedua hal tersebut, kami dan tim advokasi menyimpulkan bahwasannya Kampung Wisata Durian diharapkan dapat memiliki upaya keselamatan darurat yang nantinya bisa berguna untuk pengunjung ataupun pegawai sebagai pertolongan pertama sebelum dibawa ke pelayanan kesehatan lanjutan, seperti itu Bapak. Nah, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya terkait apa saja sih yang harus disiapkan terkait keselamatan darurat itu sendiri. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak. Saya ingin mengambil alih terkait dengan topik yang tadinya sudah dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan pos pelayanan kesehatan darurat atau pos keselamatan darurat. Nah, untuk yang paling simpel Bapak, untuk yang paling sederhana yaitu kita pengadaan P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Seperti yang kita tahu, biasanya kan P3K itu sudah ada di sekolah-sekolah ataupun di instansi publik. Nah, karena tempat pariwisata sendiri juga termasuk kepada instansi publik, maka harapannya di wisata Kampung Durian ini ada kotak P3K. Nah, paling sederhananya di kotak P3K sesuai dengan Permenaker Trans nomor per 15/8/2008 itu ada kasa steril Bapak, kasa steril yang terbungkus, jadi memang belum pernah dibuka. Kemudian ada perban selebar 5 cm, kemudian ada perban lebar 10 meter dan perban lebar 1,25 cm. Kemudian di samping itu ada juga plester cepat, plester seperti biasa Bapak kan saplas. Lalu ada kapas 25 gram, ada kain segitiga atau mitela. Biasanya mitela itu digunakan untuk korban patah tulang. Kemudian ada gunting yang benar-benar steril untuk alat medis.
dan ada peniti, sarung tangan sekali pakai atau handscoon, kemudian ada masker, pinset, kemudian ada lampu senter, gelas cuci mata, kantong plastik bersih, Aquades 100 ml atau salin, dan povidone iodin 600 ml, kemudian ada alkohol 70%, dan juga bisa yang warna kuning apa namanya, resanol. Kemudian ada buku panduan untuk P3K, di mana buku panduan ini harapannya bisa digunakan untuk pedoman. Alat-alat yang ada di kotak P3K ini gunanya untuk apa, fungsinya untuk apa, dan digunakan ketika kondisi apa. Dan juga ada buku catatan untuk evaluasi atau ada beberapa kondisi atau hal yang tidak ada di buku panduan bisa dicatat pada buku catatan, serta adanya daftar isi kota dari kotak P3K, sehingga nanti kalau misalnya persediaannya habis bisa langsung direview. Seperti itu Bapak. Siap, terima kasih. Untuk menindaklanjuti ya Pak, ini tadi kan kami advokasi yang kami bawakan adalah pengadaan keselamatan darurat nih. Mungkin dari Bapak sendiri berdasarkan kejadian yang sudah terjadi di tempat wisata tersebut, apakah Bapak sudah ada kayak bayangan atau pandangan kira-kira apa tindak lanjut dari pemilik wisata sendiri Bapak? Mungkin kita bisa melakukan negosiasi apabila Bapak mempunyai ide juga seperti itu. Terima kasih. Sebenarnya saya mulai dulu itu, memang dari awal memang kita apa ya? Kalau kita ada pelatihan, memang dari itu dari dinas pariwisata juga dengan teman-teman yang lain. Memang yang awal itu wisata itu kan dilihat wisatanya. Satu, wisata kita memang rawan, rawannya karena di alam, baik pleset atau ranting dan segala macam. Makanya di situ yang kita memang dulu yang perlu disiapkan itu memang kotak P3K. Nah, cuman kami itu kemarin pengurus itu kan kesulitan. Kita sampai cari kotaknya ada, tapi tempat-tempatnya untuk beli kan harus jauh. Maunya itu teman-teman itu kemarin itu kan beli satu kotak satu set gitu yang ada. Kalau di luar negeri itu kan ada memang P3K itu komplit. Yang jadi satu kotak sudah ada itu persiapannya itu. Hanya kemarin kita tanya ya harus beli di ini. Kalau kotaknya kemarin kamu kesulitan juga mau belinya di mana? Kayak kotaknya P3K kan seperti itu. Itu memang sangat dibutuhkan karena apa? Ya nggak nutup kemungkinan, namanya juga wisata di alam, bisa kepleset sungai, lecet atau apa itu apa yang perlu apa betadin, pakai tes coklat kan tergantung dari nanti apa lukanya istilahnya berat atau ringan kan seperti itu. Jadi untuk penanganan darurat itu kan darurat untuk sementara kita tangani yang ada di wisata dulu, baru kalau sekiranya itu agak ini baru kita bawa ke puskesmas, tergantung nanti rujukan dari dokternya seperti itu ya. Memang terima kasih. Jadi kalau bisa, jadi adik-adik nanti bisa dibikin kayak gini. Saya juga di situ taruh informasi juga. Soalnya tempoh hari pas naik Volleyball ada kejadian juga. Jadi pas dia naik Volleyball kakinya itu memang dianjurkan sama petugasnya itu jangan sampai terbuka. Nah, akhirnya dia kakinya karena dia apa ya, dia senang, akhirnya dia itu lupa dengan keselamatan di Volleyball, akhirnya kakinya terbuka, dia selfie, kakinya kena tampar, akhirnya luka di sini lecet. Lah habis gitu hanya kita cuman obati ya seadanya pakai tesoplas kayak gitu. Makanya kalau ada P3K paling enggak itu kan obat merah kayak gitu bisa tangani. Kalau tidak memang untuk pengelola sendiri kalau ada panduan kayak gini itu lebih bagus. Kenapa? Karena pengurus di situ, pengelola itu kan nggak semuanya itu paham. Begitu udah kejadian kemarin, akhirnya apa? Bukannya dia cepat menolong, tapi dia itu justru bingung, panik, bingung. Kenapa? Pengelola itu kan teman-teman koordinator, ada koordinator Volleyball masing-masing. Begitu ada kayak gitu kejadian, dia bingung. Seharusnya itu memang saya sampaikan, jangan bingung. Yang pertama kita amankan, istilahnya kita tolong ya korban dulu. Udah yang lain urusan belakang, baru kita sampaikan. Makanya untuk belinya itu biasanya kayak gini, kalau adik-adik kan ini biasanya kesehatan. Belinya itu apa di apotek itu ada atau di tempat mana itu kalau beli?
Iya, Di Kimia Farma ya, iya biasanya ada. Kalau di Kimia Farma itu ada 3. Kita maunya kan yang komplit kayak gitu. Ini sebagai panduan juga. Kenapa? Pengelola, istilahnya pengurus kelompok itu harus paham juga, karena nggak salah tiap hari saya standby di wisata. Kalau saya jarang di situ, kalau tidak hanya ada standby di situ sudah paham semua kayak gitu. Mungkin kalau kami bisa menyimpulkan, apakah Bapak setuju dengan advokasi kami ya Pak? Sangat setuju lah. Ini memang sangat dibutuhkan. Ini untuk keselamatan semuanya. Mungkin untuk tahap pertama yang bisa Bapak lakukan dan yang kami anjurkan di pengadaan terlebih dahulu, pengadaan kotak keselamatan darurat terlebih dahulu. Mungkin nanti setelah itu menyusul mulai pelatihan dari pegawainya Bapak Betul. yang biar bisa menguasai. Betul. Itu nanti ini ya, coba nanti saya tak ini, kalau enggak adik-adik mungkin kalau bisa nanti turun yang dekat atau melalui Kimia Farma yang ada kotak kayak gitu, silahkan minta tolong. Saya nggak nyuruh loh, minta tolong ditanyakan yang komplit kayak gitu harganya berapa. Jadi saya ke pengelola biar gak cuman kita wacana tapi nggak mau berbuat kayak gitu. Jadi memang itu harus disiapkan. Jadi keuangannya kita siap jadi pengelola, tapi tinggal tanya di mana yang ada. Seperti itu. Akan kami bantu. Siap kayak gitu. Nanti kalau memang di situ udah siap, Pak ada di sini Kimia Farma ini, monggo. Nanti adik kalau bisa kita yang tanya. Seperti itu. Mungkin kan ada tanda tangan MOU Bapak Oh, antara enggak, Pak. kesepakatan. Iya. Mungkin kami ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Selain sudah membantu memperlancar tugas kami, Bapak juga sudah menerima advokasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat di dua pihak. Kami bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan tempat wisata Bapak bisa menjadi tempat wisata favorit dan lebih baik. Amin. Saya serahkan lagi ke Kansi. Mungkin itu saja nih Bapak. Nanti seperti yang tadi sudah kami katakan, nanti akan kami bantu untuk mencari info terkait pidana itu. Nanti akan kami infokan sesegera mungkin seperti itu. Mungkin itu saja nih untuk bersama ya. Mungkin kita bersama dulu nih Bapak. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Ambil aja.
Wisata Kampung Durian, pariwisata aman.